bersama kami di podcast Ramadan. Salam Al-Quran, cinta Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan orang yang hebat, yaitu Wakil Ketua Umum UKM Baitul Quran. Masya Allah. Gimana sobat? Sehat? Gimana puasanya hari ini? Oh, mantap sekali ya. Jadi sekedar perkenalan saja. Ini tamu kita pada kali ini bernama Hafiz Hulu, atau biasa kami panggil dengan sebutan Hafiz. Dia ini seorang Wakil Ketua Umum UKM Baitul Quran. Jadi yang tamu kita pada kali ini bukan orang main-main ya guys. Jadi untuk podcast kita kali ini kita membicarakan tentang apa, Saudara Andi? Jadi kita akan membicarakan tentang ujian kesabaran, jujur, dan disiplin dalam bulan Ramadan. Jadi berkaitan dengan jujur, disiplin, amanah pada bulan Ramadan ini, itu maksudnya gimana, Sobat? Jadi menurut saya pribadi ya, terkait dengan bulan suci Ramadan itu kan dalam bulan suci Ramadan itu kita diwajibkan untuk puasa. Kita mengartikan puasa ini bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar saja, namun kita dilatih dengan A few moments later. Tapi bulan puasa itu ialah bulan melatih diri kita. Jadi selama bulan puasa itu diri kita dilatih oleh kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Jadi untuk menyikapi tentang sabar, tanggung jawab dan disiplin itu ya itu kembali ke diri kita masing-masing. Itu seperti sabar di bulan puasa itu kita harus banyak-banyak bersabar. Seperti kalau misalnya kita melihat orang yang sedang membuka puasa dia dengan sabar, kita lagi ada masalah, sabar. Mungkin kalau misalnya untuk tentang disiplin itu ada bermacam-macam. Itu disiplin waktu dan disiplin apa ya bahasanya? Disiplin apa gitu ya, kalau misalnya ada kayak contoh kita dipanggil menjadi imam tarawih gitu kan, habis itu kita rajin datang, bukan rajin sih bahasanya, bukan tepat waktu gitu. Itulah disiplin waktu. Kayak gitu contohnya ya Pak. Jadi kita harus disiplin dalam melakukan sholat lima waktu dalam bulan puasa, dan subuh kita disiplin itu lebih tepatnya kita sholatnya tidak perlu menunda-nunda lagi gitu, langsung Di awal waktu. iya gitu, biar bisa disiplin waktu selama bulan puasa. Habis itu terkait apa nih Sobat? Orang yang tidur waktu bulan Ramadan nih gimana sih? Dia kan misalnya ini, memang saya pernah juga dengarkan tentang tidur pada bulan puasa itu sunnah kan. Tapi ada juga orang yang mensalahartikan hal itu Sobat. Dia dari sahur gitu kan, habis itu nanti tidur dia pada pagi harinya dan dia bangun pada jam 4 gitu. Itu masih bisa disebut puasa atau gimana Sobat? Terkait dengan tidur itu kembali ke tanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi kan banyak orang mengatakan kalau misalnya tidur setelah subuh itu ibaratkan membodohkan diri sendiri. Jadi aturannya orang di pagi hari untuk mencari rezeki, mencari ilmu, dia malah santai tidur. Jadi seolah-olah membodohkan diri. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan sobat tadi tentang bagaimana orang tidur dari pagi hingga ke jam 4 sore itu apakah puasa batal? Ya itu kembali ke awal lagi itu. Lebih tepatnya sih bisa dibilang puasanya itu makruh. Ya kalau misalnya kita bilang batal juga enggak, dia nggak ada makan, nggak ada ngapain, cuma tidur terus Jadi kita nggak bisa bilang
dia itu puasanya puasanya itu udah nggak pantas itu, puasanya itu udah pantas. Itu lebih tepatnya kita menganggap itu makhluk, itu pahalanya tidak dapat dan dia juga tidak berdosa untuk dalam puasa. Tapi kalau misalnya gini sobat, ada orang yang tidur ini untuk menjauhkan hal-hal maksiat gitu. Contohnya nih, kalau misalnya siang itu kan panas sekali itu kan, jadi dia itu mana ya, ada temannya tuh ngajak mokel gitu kan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Cuma untuk menghindari agar dia nih tidak kepikiran gitu buat mokel, dia tidur. Gimana Di tanggapannya? siang hari ya. Ya kalau misalnya di siang hari gitu. Kalau di siang hari untuk menghindari ajakan syaitan untuk berbuka puasa diri itu sebenarnya bisa juga dianggap sebagai teknik untuk tidak membatalkan puasa ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya untuk tidur di siang hari itu untuk kesehatan bagus. Jadi banyak dokter bilang kalau tidur di siang hari itu ibaratkan menegakkan otak kembali. Makanya kalau misalnya orang yang sudah tidur di siang hari tidak boleh lagi tidur di sore hari. Maksud pertanyaan saya tuh gini tuh Mas, dia tuh tidurnya itu lama gitu pas bulan puasa nih, agar dia tuh nggak terasa laparnya, sama dia tuh menghindari hal-hal maksiat gitu di luar. Takutnya dia nanti kan kalau nggak tidur gitu kan, dia pergi keluar entah ngapain, dan nanti ada hal maksiat yang dia lakukan. Jadi supaya dia tidak kepikiran untuk melakukan hal maksiat itu, dia tidur gitu sampai yang saya bilang tadi, sampai jam 4 tadi. Mungkin kalau misalnya seperti itu ya Boleh-boleh saja gitu. ya boleh-boleh saja, cuman mungkin pahala puasanya berkurang. Oh, jadi kena ada pahala. Iya, karena kan kalau misalnya tidur kan ibaratnya kita nggak ada ngelakuin apa-apa, walaupun memang tidak membatalkan puasa kita, tapi pahala puasa kita itu setidaknya itu pasti bakalan berkurang, bahkan itu tidak ada gitu. Sholat pun jadi Sholat pun lewat, berbuat baik pun lewat, tadarus pun lewat. Jadi sepertinya itu kalau misalnya kita memang tidur untuk menghindari ajakan untuk mokel tadi, mungkin itu bisa jadi salah satu teknik gitu kan. Cuman kembali lagi dampaknya itu pahala sholat lewat, tadarus lewat, berbuat baik lewat. Jadi pahala puasanya itu pasti berkurang ataupun bahkan pahalanya itu tidak ada lagi kalau untuk yang tidur ini. Tapi dia tidak berdosa. Nah, Jadi alangkah baiknya daripada dia tidur gitu, dia mengerjakan hal-hal yang baik. ya sepertinya tadarus, sholat duha, itu pasti bakalan pahala puasanya itu bakalan pasti bertambah. Jadi kalau untuk orang yang sudah sering tidur di bulan puasa bahkan sampai melewati sholat, kan kalau kita meninggalkan sholat otomatis kita berdosa. Jadi buat apa kita puasa sedangkan sholat kita lewat, sama aja kita berdosa gitu. Nah, jadi pemikirannya kan situ. Jadi dia kayak mengerjakan hal yang wajib, tapi dia meninggalkan hal Yang yang wajib lainnya. juga sama aja, walaupun kita pahala puasanya walaupun akan tetap dapat sedikit, tapi kan kita sudah meninggalkan yang wajib juga, itu sholat, sama aja kita berdosa gitu. Lebih baik kita tidak berkumpul ataupun tidur pun, tapi jangan sampai lewatkan sholat. Dan ya kembali lagi, bukan hal-hal yang positif, hal yang berbuat amal baik, meninggalkan semua yang hal negatif. Mungkin seperti itu sih kalau misalnya tentang orang-orang sensi di bulan puasa ya. Dan saya juga mau menanyakan tentang tadi kan tentang orang-orang yang tidur melewatkan, sekarang tentang sabar. Jadi bagaimana sih caranya kita itu menahan diri untuk tidak emosi, tidak emosional lah di bulan puasa ini. Misalnya main game, kadang di kuliah terlambat, terus kena marah dosen, panas pula.
kalau tentang menahan sabar itu ya kayak seperti tadi tentang menahan sabar untuk pas dalam main game atau lambat kuliah gitu kan. Itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita agak kepancing emosi gitu, ya kita harus kembali ingat lagi gitu, bahwa kita sedang berpuasa. Kita tidak mau pahala puasa kita berkurang. Jadi kalau misalnya kita emosi, pasti kita pahala puasa kita kan berkurang. Iya kan? Nah, jadi kita harus mikir dalam hati, kalau misalnya aku emosi karena game ini, lebih baik game ini ketinggalin daripada pahala puasa itu berkurang. Nah, jadi itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan sabar gitu. Kayak tadi kan ada saudara bilang selama di kampus misalkan panas, ya kita harus sabar aja. Apalagi mau kita buat kampus panas, AC mati, ke siapa lagi, PLN yang matikan lampu kan. Nah, jadi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita memang betul-betul niat puasa itu karena Allah Ta'ala, harusnya hal-hal yang membuat pahala puasa kita itu berkurang atau hal-hal yang bisa membuat emosi kita jadi makin naik, itu harus kita tinggalkan. Jadi lebih baik maksudnya kita itu menjauh. Ya, menjauh dari hal yang membuat kita emosi itu gitu. Tapi untuk refreshing saja boleh nggak sih main game ini pas berpuasa? Boleh kok. Itu pasti gimana ya? Kalau tentang main game ini sebenarnya di bulan puasa tidak juga dilarang. Cuman kan kita memikirkan dampaknya untuk diri kita sendiri. Apakah kita bisa menahan diri kita untuk tidak emosi ketika main game itu, atau apakah kita bisa menahan diri kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor itu pas kita saat main game. Jadi main gamenya itu harus fun aja, fun, sabar, Ya, jangan hidup. panas ya, bawa santai aja, jangan sampai membuat pahala puasa itu berkurang. Jadi itu dia teman-teman, untuk teman-teman yang di rumah boleh saja kita bermain game, tapi harus ingat bahwa kita tidak boleh emosi dalam bermain game atau berkata-kata kotor dalam bermain game, soalnya itu akan mengurangi pahala puasa kita. Dan ingat, bermain game itu harus ada waktunya. Ingat waktunya, jangan sampai meninggalkan sholat dan menjauhkan kita dari Allah. Gitu dan teman-teman. Assalamualaikum